Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pada belum makan ini ya. Apa belum mandi? Belum makan, belum mandi ini. Belum olahraga. Oke. Anak kasih pantun dulu ini. Anak ulangi salamnya nanti. Gini. Ngirin. Abang Suherman membeli kancil dan Abang Adam jualan tomat. Hai teman-teman dan bocil-bocil, jawablah salam dengan semangat. Oke, siap sekarang. Ada kan teman-teman sini, ada bocil-bocil juga sini? Nggak ada, bukan bocil. Apa tuh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Si mantap minimalis, hidung ekonomis, by Karin. Oke, by Karin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil maqam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram mudir hadhihi daurah takalam institut a'ni al-ustad al-mahbub al-ustad Ali Ma'ruf LC wa kadhalika al-ustad mahbub al-ustad Muhammad Ihya Ulumuddin SPDMA. Ayyuhal asdiqai al-a'izza. Alhamdulillah. Ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama di Qawaid Dasar. Insyaallah selama kita belajar di kelas online ini ada 3 kali pertemuan untuk kita. Nah, di sini. Qawaid Dasar ini hanyalah sebatas apa ya? Zaidah, penambah lah. Penambah di session ini. Kenapa? Karena intinya adalah bahasa Arab. Intinya adalah bahasa Arab. Cuman di dalam bahasa Arab, teman-teman perlu sedikit mengetahui tentang qawaid. Apa itu qawaid? Sudah tahu semuanya? Atau qawaid itu asing gitu di mata teman-teman itu? Atau gimana? Karena minta suara emasnya. Jawabannya. Suatu istilah yang digunakan yang di dalamnya terdapat 2 macam, yaitu nahwu dan sorof. Oke, berarti udah paham ya ini. Yang lainnya, oke, masalah qawaid itu intinya di situ ada nahwu dan sorof di dalamnya itu. Di dalamnya nahwu dan sorof. Soalnya gini, ketika anak di pesantren dengan bahasa qawaid itu lumayan asing gitu. Tapi pas di sini, khususnya di kampung Inggris atau kampung Arab di Pare, istilahnya itu bukan nahwu sorof, tapi istilahnya itu qawaid. Padahal di dalam qawaid itu ya nahwu sorof itu sendiri gitu maksudnya. Mafhum ya? Nah gitu. Qawaid itu istilah nahwu dan sorof intinya. Oke. Apakah qawaid ini penting untuk dipelajari di dalam bahasa Arab? Nah, alasannya? Untuk bisa membaca kitab kuning, mengetahui ilmu sorof, ilmu nahwu, membaca kitab kuning, gitu. Oke. Nah, mumtaz. Syukron. Apa? Siti Nurhaimah ya. Oke. Bisa dilihat referensinya di Imriti ya. Imriti wan nahwu awalan ayu ulama idil kalamu dunahu lain yubhama. Nah itu. Jadi ketika ingin bisa membaca bahasa Arab khususnya, maka nahwu yang harus didahulukan. Tapi ketika kita ingin pandai muhadasah berbicara, maka mufradat atau muhadasah didahulukan. Nah, gitu. Kemudian, apa sih manfaat kita mempelajari ini selain tadi yang disebutkan oleh Ukhtina Siti Halimah? Wa samratu ta'allumi ilmi nahwi
Siyanatul lisan 'anil khata' fil kalamil arabi. Itu yang pertama tadi sesuai. Supaya bisa menjaga lisan kita salah dalam berbicara. Kalau belum mempelajari nahwu dan shorof atau qawaid wajar misalkan. Wajar sedikit salah. Tapi dibimbing oleh nahwu, oleh shorof, oleh qawaid ini, jadi lisan kita itu terjaga. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris, qawaid ini disebut dengan apa kira-kira? Ayo. Ngaku. Ayo ngaku. Ayo. Grammar. Itu Jamil. Jan Pahlevi Firdaus. Oke. Benar kan yang jawab itu? Oke. Benar? Ya, sahih. Sahih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa fahmul Qur'anil Karim wal haditsin nabawi. Nah, itu. Yang kedua itu. Bisa memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan wasilah ilmu nahwu dan shorof ini, qawaid ini. Jadi nahwu dan shorof atau qawaid ini bukan puncak ya, bukan tujuan utama, tapi hanya sekedar wasilah. Karena ketika kita mampu mengimplementasikannya, nahwu dan shorof ini, kita bisa menggali fikih, kita bisa menggali balaghah, mantek, dan lain sebagainya. Jadi hanya sebatas jembatan tangga atau wasilah. Oke. Nah, jadi itu wa fahmul Qur'anil Karim wal haditsin nabawi fahman sahihan alladzaini huma aslu syari'atil islamiyah wa alaihi madaruha. Yang mana Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan sumber utama khususnya syariat Islam. Nah, itu bisa dilihat di Muqaddimah Syarah Jurumiyah. Di Muqaddimahnya. Insyaallah ada syarahnya tapi ya. Oke. Nah, itulah sekilas promosi ilmu qawaid. Jadi itulah keuntungannya itu. Selain itu juga banyak lagi. Bahkan ada perumpamaan seperti ini. Matsalul ladzi yatlubul ilma wala ya'lamun nahwa kamithlil himar. Perumpamaan ini hanya sekedar ini ya, suatu perkataan dari Syekh Hamad bin Salmah. Perumpamaan orang yang mencari ilmu tapi tidak mempelajari nahwu alias qawaid tadi, itu perumpamaannya seperti himar. Himar itu apa? Kedel. Kedelai. Nah, itu. Iya, itu keledai. Itu menurut Syekh Hamad bin Salmah seperti itu. Matsalul ladzi yatlubul ilma wa la ya'lamun nahwa kamithlil himar. Itu keras ya. Oke. Tapi rata-rata setiap fan ilmu juga di situ ada promosinya, pasti situ. Pasti mengagungkan fannya sendiri gitu. Jadi buahnya mempelajari ilmu nahwu adalah ini mengagungkan itu. Ketika mempelajari shorof ya sama seperti itu. Beranjak lagi kepada ilmu balaghah ya sama. Kepada ilmu tajwid pun sama seperti itu promosinya. Nah, gitu. Itu sekilasnya. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Coba angkat buku dan pulpennya ke layar. Oke, kelihatan semuanya kelihatan di sini. Ada 2 layar di sini. Ada 2 layar. Semuanya angkat? Oke. Bentar. Oke. Sama pulpennya. Oke. Nah, kalau pegang pulpen kan gampang. Nanti tinggal dicoret aja. Kalau nyoret dari sini kan nyoret pipinya nggak bisa. Jadi coret sendiri aja gitu kan. Nah, oke. Buku dan pulpen sudah siap. Nah, untuk slide yang pertama saya tampilkan dulu. Nah, sebelum masuk ke sini, ini slide yang pertama. Sebelum masuk ke sini, lagu Marsta Kalam kan sudah di-share beserta contoh videonya juga. Oke, kita ramaikan dulu bersama-sama. Buka mic-nya semua. Iya, Ustaz.
Oke, buka mic-nya semua. Yang intahiz itu. Sudah tahu belum artinya? Arti lagu itu seperti apa artinya? Tahu. Oke, udah tahu nggak apa-apa. Oke, artinya maksudnya bahasa Indonesianya. Oke, udah dibuka semuanya mic-nya. Kita nyanyi bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Intahiz waqtakail surah wala tatakasalu innamal amsiyatina fakaifahamduhu irfayadaka harik rizaka imsi fitoriqillah wala Kalam Qur'an fi hayatina mi'ah fil mi'ah hiya syi'aruna mi'ah fil mi'ah hiya syi'aruna. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bahasa Arabnya tepuk tangan itu sofiqu, itu ya, nulisnya sod fa qaf waw. Sod fa qaf. Sofiqu ada tasdidnya fa-nya. Sod. Sekarang tutup lagi, saya tutup. Tutup lagi mic-nya. Itu sofiqu, kalau yang disuruhnya banyak yaitu sod fa ro. Itu. Kalau yang disuruhnya satu, sofiq itu. Sofiq disukunkan. Jajemkan. Sofiq tepuk tangan lah, tapi yang disuruhnya satu orang. Kalau karena kalian itu kan banyak, jadi sofiqu, nah gitu. Tepuk tangan lah kalian banyak, nah gitu. Nanti kita belajar prakteknya untuk masalah itu. Oke, lihat sini. Nah di sini, semua slide ini sudah Anda jelaskan melalui PN, melalui video. Kurang apa lagi? Apakah harus dijelaskan lagi sekarang? Atau mau dimakan saja ini? Mau gimanain? Hah? Oke, sebelum Ana ulas nih, ada pertanyaan nggak tentang ini? Ada yang belum dipaham nggak tentang ini? Ini namanya sistematika ya, sistematika redaksi di dalam bahasa Arab. Sistematika itu urutan atau apa ya? Tertib-tertibnya gitu. Urutan lah, urutan. Dalam bahasa Arab seperti itu. Nanti kita bandingkan di dalam bahasa Indonesia seperti apa. Oke, di slide pertama khusus. Indakum soal? Indakum as'ilah? Gak ada? Berarti sudah paham ya? Gak ada pertanyaan? Oke, jangan malu-malu untuk bertanya. Apalagi punya pertanyaan tapi gak disampaikan, nanti jadi jerawat itu. Syukur-syukur jadi jerawat, buletannya kecil. Kalau jadi bisul gimana? Ayo, gak ada. Oke. Ana ulang kalau gak ada, Ana ulang sedikit. Oke, di slide pertama ini namanya sistematika ya. Sistematika redaksi. Redaksi itu tulisan atau kata-kata lah gitu. Kata-kata dalam bahasa Arab. Yang pertama, yang paling terkecil, partikel paling terkecil di dalam bahasa Arab ini adalah huruf yang dimaksud dengan huruf di sini adalah huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, da, dan lain sebagainya. Sudah tahu semuanya. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? A, B, C, D itu disebut apa? Alfabet. Alfabet. Nah itu disebutnya alfabet atau abjad. Nah, itu perbandingannya. Kalau di dalam bahasa Arab namanya huruf hijaiyah, dan kalau di dalam bahasa Indonesia tadi alfabet. Alfabetis. Yang kedua, nah, ketika huruf hijaiyah ini disatukan. Misal, contohnya ada Dr. Adin ini, Dr. Adin. Ya. Ada Dr. Adin. Hadir, Pak, hadir. Oke. Ada Dr. Adin punya satu huruf.
Ada Azka Madiun punya satu huruf. Ada Safira punya satu huruf. Digabungkan jadi satu. Maka itu disebut Kalimat. kalimat. Gitu. Disebut ini kalimat. Jadi yang namanya kalimat itu gabungan daripada huruf. Huruf yang satu, huruf yang dua, tiga, empat, dan lain sebagainya disatukan. Maka menjadi sebuah kalimat. Contoh, lapad ini maktabun. Di dalam maktabun kan asalnya ada mim doang, ada kaf doang, ada ta doang, ada ba doang, gitu kan. Ketika disatukan jadi lapad maktabun, maka disebutnya dengan kalimat. Kalau mim doang itu huruf. Kalau udah jadi maktabun disatukan, maka itu menjadi kalimat. Kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sekarang, maktabun kan artinya meja. Di dalam kata meja tersebut ada M, ada E, ada J, ada A. Jadi meja. Nah, ini meja. Nah, ketika sudah menjadi meja, itu dalam bahasa Indonesia disebut apa? Apa disebut kata? Kata. Nah, itu dalam bahasa Indonesia kata. Jadi kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah kata. Selanjutnya, ada Ahmad Fahri punya satu kata. Ada Nadira punya satu kata. Ada Fatin Rahma punya satu kata. Dan ada Muhammad Hussein Firna punya satu kata. Digabungkan kata-kata tersebut, maka menjadi apa? Kalimat. Menjadi kalam. Menjadi kalam kalau dalam bahasa Arab. Ya, kalam kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kalimat. Awas jangan tertukar ini antara kalimat dalam bahasa Arab yang tadi dengan kalimat sekarang. Jadi siapa yang coret-coret ini? Oke. Oke, jadi kalimat itu sama dengan kata dan kalam sama dengan kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia. Mafhum ya? Awas jangan salah kamar ini. Salah kamar bahaya nanti. Oke. Sekarang selanjutnya. Saru. Selanjutnya, Ana pilih lagi. Ada Khofifah punya satu kalimat. Satu kalimat dalam bahasa Indonesia ini satu kalam lah. Satu kalam atau satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Khofifah punya satu. Ada Doni Rizwanto punya satu kalam. Ada Salmi Nurus punya satu kalam. Ada Anissa Z punya satu kalam. Digabungkan kalam-kalam tersebut maka menjadi apa? Paragraf. Nah, maka menjadi fakroh kalau dalam bahasa Arab, maka menjadi paragraf dalam bahasa Indonesia. Bisa membandingkan gini, bisa membandingkan. Teman-teman bisa. Oke. Jadinya fakroh atau paragraf gitu. Kemudian ada Muhammad Halim apa? Handuk. Oh, maaf ya. Sorry. Masa Muhammad Muhammad Handuk. Muhammad Halim apa? Hamdan atau apa ya? Muhammad punya satu paragraf dan Bahtiar punya satu paragraf. Kemudian ada Abdurrahman ini apa ya? Ini punya satu paragraf. Reja juga punya satu paragraf. Dan Nur Indah punya satu paragraf. Digabungkan paragraf-paragraf tersebut, maka itu menjadi apa? Nah, ini. Jadi pasal dalam bahasa Arab, pasal bahasa Indonesia ya pasal gitu, pasal satu, pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita urutkan secara berbalik. Sekarang pasal 1, ada pasal 2, terus pasal selanjutnya digabungkan pasal-pasal tersebut maka menjadi bab.
Bab 1, bab 2, bab 3, bab 100 sejuta ekor. Disatukan, maka menjadi sebuah Kitab. kitab. Nah, jadi intinya di dalam kitab itu, ini ke dalam bahasa Arab ya, kitab atau buku, kalau dalam bahasa Indonesia buku. Di dalam sebuah kitab atau sebuah buku itu ada beberapa bab. Di dalam satu babnya ada beberapa pasal. Di dalam satu pasalnya ada beberapa fakroh. Di dalam satu fakrohnya ada beberapa kalam. Di dalam satu kalamnya ada beberapa kalimat. Di dalam satu kalimat ada beberapa huruf. Nah, gitu. Nah, itu sistematikanya seperti itu. Kalau itu sudah memahami, yang kita perdalam adalah kok mati semua? Tes. Wadih? Oh, wifi-nya mati. Sampai di mana tadi? Ana lupa mah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini beres ya. Ini perumpamaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Perbandingannya seperti itu. Sudah paham semuanya. Oke. Jika pada malam hari ini tidak sempat saya ulas secara keseluruhan dari slide ini, saya cukupkan pengulasannya itu secara detailnya itu di video. Secara detailnya di situ. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak sekitar slide-slide semuanya? Oke. Ada? Maafi? Indakum soal? La ahad masih. Maafi? Oke. Kalau nggak ada, Ana lanjut. Nah, ini. Ya, dari susunan tadi, dari urutan tadi, mulai dari huruf, kalimat, kalam, fakroh, pasol, bab, dan kitab, yang diperdalam oleh kita, khususnya di Nahwu dan Shorof 2. Yang pertama adalah kalimat, dan yang kedua adalah kalam. Kalimat disebutnya kata, dan kalam disebutnya kalimat. Awas, jangan tertukar. Dari kalimat ini dipecah menjadi 3. Cuman 3 loh, dimanapun cuman 3. Mau di Arab ya, mau di seluruh Indonesia, mau di mana-mana cuman 3 yang namanya kalimat itu. Ada kalimat isim, kata benda, kalimat fiil, kata kerja, dan kalimat huruf, kata bantu atau kata pelengkap. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau ibaroh masuknya kemana? Siapa? Karena nyari orangnya ini. Siapa? Man? Doni Ustaz. Oh, Doni Rizwanto. Gimana? Kalau ibaroh masuknya kemana Ustaz? Ibaroh. Ada ibaroh qasiroh ya. Ada ibaroh tawilah. Itu masuknya ke kalam. Jumlah mufidah. Itu masuknya ke kalam. Jumlah mufidah. Karena, kenapa? Di dalam ibaroh itu semuanya adalah kalam. Saya contohkan satu ibaroh. Apa yang kalian ketahui tentang satu ibaroh? Maksudnya? Apa? Bahasa Arabnya satu ibaroh saja. Kolamun. Labasa. Kalau kolamun itu kalimat atau kata. Kalau sudah menjadi ibaroh, maka itu sudah menjadi kalam.
Atau satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Mau pergi ke Ah. masjid. Nah, dhahaba Muhammadun ilal masjid. Dhahaba Muhammad. Muhammad ilal masjid. Nah, gitulah. La ba'sa. La ba'sa. Ya, tidak apa-apa. Dhahaba Muhammad ilal masjid. Nah, gitu. Enggak perlu nulis. Nah, itu ibaroh ya. Jadi ibaroh masuknya ke kalam. Karena sudah menjadi satu kesatuan utuh dan bisa dipahami atau jumlah mufidah atau kalam. Oke. Mafhum ya? Doni mafhum? Nah, oke. Kita kembali lagi ke sini. Ke kalimat. Ada kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Kata benda, kata kerja, dan kata pelengkap atau kata bantu. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Ana minta sama Azka Madiun. Tolong dibaca contohnya nih. Contoh isim di sini apa? Alkitabu, buku. Oke. Contoh fi'il. Zahabtu, yadhabu. Oke. Artinya Pergi. pergi. Contoh huruf. Ila, ke. Oh, oke. Ila artinya ke, itu contoh-contohnya. Tapi gini. Yang paling jitu untuk mendeteksinya yaitu mengetahui artinya atau mengetahui terjemahnya. Isim kata benda. Singkatnya yang disebut dengan kata benda itu gini. Semua yang terlihat lah gitu ya. Semua yang terlihat itu kata benda, gitu aja. Kalau kata kerja, semua yang dilakukan gitu, kata kerja. Gitu. Kalau huruf, nah itu huruf harus dihafal kalau huruf itu untuk mengetahuinya. Karena banyak macamnya juga. Huruf ada yang banyak hurufnya dan ada juga yang satu hurufnya. Gitu. Jadi untuk mengetahui kalimat isim yang paling jitu adalah hafal artinya. Begitupun untuk mengetahui kalimat fi'il. Akan tetapi di sini saya memberikan rambu-rambunya, sedikit rambu-rambunya, tanda-tanda yang bisa dideteksi secara visual, secara terlihat. Ini sudah Anda jelaskan, Anda mau jelasin lagi semuanya. Oke, sudah Anda jelaskan. Baik tanda isim maupun tanda fi'il, juga tanda huruf. Sudah Anda share di itu. Sudah dipelajari kan? Sudah? Oke. Nah, itu kalimat, itu dari kalimat. Selanjutnya kalam. Selanjutnya kalam ini. Selanjutnya kalam. Kalam ini sinonimnya atau nama lainnya yaitu jumlah. Bisa kalam, bisa jumlah. Nah, tadi bisa ibaroh juga. Bisa kalam, bisa jumlah, bisa ibaroh. Ibaroh mufidah tapi. Atau jumlah mufidah. Atau kalamun mufid. Artinya, kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat sempurna. Nah, gitu. Kalimat sempurna. Kalam itu. Atau jumlah itu. Atau ibaroh tadi itu. Nah, setelah mengetahui, oh ini kalimat isim. Oh ini kalimat fi'il. Oh ini kalimat huruf. Maka selanjutnya, ada yang berbicara nih. Karena mute dulu. Oke. Udah. Setelah mengetahui ini isim, ini fi'il, dan ini huruf, nah selanjutnya ke kalam atau jumlah. Nah kalam ini, kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat ini dibagi dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang disebut dengan jumlah ismiyah ketika kalam tersebut diawali oleh kalimat isim. Disebut jumlah fi'liyah ketika kalam tersebut diawali oleh kalimat fi'il. Dicontohkan di sini, Ana minta Ahmad Fahri, tolong dibacakan contohnya dari ismiyah, jumlah ismiyah. Nah, ismiyah Muhammad zahabu ilal masjid. Zahaba, ya. Zahaba ilal masjid. Artinya? Muhammad pergi ke masjid. Sama satu lagi yang jumlah fi'liyah. Zahaba Muhammad ilal masjid. Artinya? Muhammad pergi ke masjid. Oke, Ana nanya sama udah. Sama Indah Kurnia.
Dibuka mic-nya. Oke. Oke. Sama agak artinya? Sama. Sama. Tapi susunan lafaz bahasa Arabnya sama enggak? Beda. Apa bedanya? Kalau yang isminya, dia itu Muhammadnya duluan gitu kata Kalimat isminya duluan di depan. Kalau misalkan fi'liyah, dia yang kalimat fi'ilnya yang duluan di depan. Zahaba. Gitu. Jadi gitu. Benar, tepat seperti itu. Jadi jadi gitu ya. Sama. Ketika diterjemahkan itu sama. Akan tetapi susunannya itu berbeda, susunan bahasa Arabnya. Kalau diawali oleh Muhammad, yang mana Muhammad itu adalah kalimat isim, maka namanya itu jumlah ismiyah. Kalau diawali oleh dahaba, yang mana dahaba itu adalah kalimat fi'il, maka jadinya adalah jadi jumlah fi'liyah. Gitu, sama sebenarnya. Sama, cuman beda cara menyusunnya. Kalau diawali isim jadinya jumlah ismiyah. Kalau diawali fi'il jadinya jumlah fi'liyah. Oke. Nanti kita foto bersama ya sini ya. Ana nanti gini, kan kemarin itu Ana ngobrol dulu selingan ini ya. Kan kemarin itu sudah mengirimkan video-video apa? Video-video perkenalan itu ta'aruf. Pasti ada yang nggak mengirimkan di sini loh. Karena saya hitung cuma sedikit yang mengirimkannya itu. Oke. Nah, Ana potong-potong video tersebut. Semuanya ke bawah yang sudah ngirimkan, pokoknya ke bawah semuanya saya baca, semuanya saya dengarkan, semuanya saya lihat, pokoknya gitu. Saya potong-potong gitu. Nanti satukan sama foto-foto di sini. Oke, nanti Ana kirim ke grup. Nah gitu, selingan aja itu. Oke, sampai di sini dulu. Indakum soal. Indakum as'ilah. Kalau soal itu mufrad ya, satu itu. Soal itu pertanyaan. Kalau as'ilah pertanyaan gitu bedanya. Jama. Wajud. Maafi Ustadz Ahad. La ahad yas'al. La ahad yas'al. Mafi. Oke, la abas. Nahnu nastamir. Naam. Tafadhol Ustaz. Oke. Nah, kita beranjak ke nyanyian tadi. Rukunnya kalam. Nah, Ana minta Elsa Marvera. Ustaz. Nyanyi. Keluarkan suara emasnya. Ayo, nyanyi. Nah, makanya Ana minta nulis di buku itu supaya ketika pembelajaran seperti ini walaupun belum hafal bisa baca. Nah, gitu. Coba silakan dibaca gak apa-apa. Apa Ustaz? Nadanya lupa nada awalnya. Rukunnya kalam semua ada. Gitu. Bismillah. Ya. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, 3 huruf takunya tanda. Lupa nadanya Ustaz. Tanda isim ada di huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin dan juga bisa dijarkan hingga dia itu luar biasa. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh qad juga saufa, diakhiri oleh tak tahnisa yang mati hingga dia selalu di hati. Oke. Syukran jazilan. Oke, Ana minta sekarang
Nah, itu lagunya ya. Itu materi semuanya dirangkum dalam satu itu gitu. Satu dari awal tadi sampai barusan tuh itu dirangkum dalam satu itu. Dalam satu lagu itu. Tuh, ngerti gak ngerti hafalin aja. Gitu, ngerti gak ngerti hafalin aja. Nah, ini bisa di ini juga. Bisa di ke adik-adik gitu kan. Yang punya adik-adik di rumah diajarin, nggak apa-apa. Yang punya nenek di rumah diajarin gitu kan. Nggak apa-apa, ajarin aja dengan lagu-lagu itu. Nah, kreatif. Oke. Sebelum Anda lanjutkan, indakum soal. As'ilah. Ini pada pinter-pinter semua ini. Pinter-pinter. Lagu yang bahasa Arab, Ustaz. Amin, amin. Lagu yang bahasa Arab, gimana maksudnya? Yang bahasa Arab, teksnya yang mana itu? Yang bahasa Arab itu, kan tadi yang pertama kita udah nyanyi bareng-bareng itu, yang intahid itu. Hah? Teksnya, Ustaz. Oh, untuk teksnya nanti, oh kan sudah dikirim ke grup itu. Oh, grup Iya. yang mana? Grup tugas. Di grup tugas ada, di grup materi ada. Nanti anak kirim lagi kalau belum ada. Oke, kita lanjutkan. Nah itu lagunya. Coba Ana minta dua orang nih, duet ya, duet. Ada ini, Bahtiar. Silakan dibuka mic-nya. Nggak ada, ke hamam kayaknya ini. Ke hamam ini. Atau gulam. Ketahuan gak mau nyanyi ini. Oke, gak usah. Nah ini. Nah ini tadi nyambung dari kalimat itu. Ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Ini hanya sebatas penyebutan saja bahwa di isim itu banyak macamnya, ini baca saja sendiri. Di fiil juga banyak macamnya, ini nanti ke depannya. Di huruf juga banyak macamnya, ini. Nah, itu sekilasnya. Sekilas ini. Jadi dipecah lagi nanti. Dari isim pecahannya banyak. Dari fiil pecahannya juga banyak. Dari huruf pun seperti itu. Itu cuma dari 3. Akar katanya dari 3. Tadi kan isim, fiil, dan huruf. Nah, dari 3 itu beranak. Jadi banyak. Jadi sebuah buku. Mulai dari huruf tadi. Kemudian jadi kalimat. Jadi kalam atau jumlah atau ibaroh. Jadi fakrah. Jadi fasol. Jadi sebuah buku dalam berbentuk bahasa Arab. Nah itu. Asal katanya cuma dari sini. Dari isim, dari fiil, jadi huruf. Oke. Nah yang terakhir ini. Yang terakhir adalah istifham. Nah ini salah satu dari bagian dari isim. Tapi di istifham ini banyak macamnya ya. Maksud banyak macamnya itu tidak semuanya tergolong ke dalam kalimat isim. Ada juga yang tergolong ke dalam kalimat huruf dan ada juga yang tergolong ke dalam kalimat isim untuk istifham ini. Makanya ada seseorang yang mengatakan isim istifham. Ada juga yang mengatakan huruf istifham. Benar semuanya juga. Itu karena di dalam istifham itu tidak semuanya isim. Tidak semuanya juga fiil gitu. Ya. Nah ini cuman menyebut doang kok. Menyebut doang berdasarkan bait lagu itu. Nanti Ana minta untuk membuat kalimat dari sini. Kalimat gitu. Membuat kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab membuat kalam. Membuat kalam yang ada unsur istifhamnya. Yang ada huruf istifhamnya atau isim istifhamnya. Nah, Ana minta yang mau menyumbangkan deh, yang mau menyumbangkan suara emasnya, silahkan. Apakah? Nah itu Safira mungkin, silahkan. Nggak mau. Ada Muhammad Halim ini ya, bukan handuk.
Muhammad H. Silakan. Baca aja gak apa-apa. Kan sudah ditulis. Nggak ada. Nadia Rosita. Ditunjuk juga nggak mau ini. Apalagi yang mau siapa? Silakan. Oke deh. Siti Nur Halimah. Nyanyi Ustadz. Iya, bacain. Dinyanyiin bukan? Iya. Aduh, suaranya palsu. Ana share screen dari sini. Nggak apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Allah ingatlah Ayub siapakah Aina di mana apakah masih apakah mata kapan kam berapa kaifa bagaimana hal apakah mada apakah lima kenapa lima dah kenapa la sungguh kod sungguh la kod sungguh. Oke, syukron jazilan Siti Nur Halimah seperti itu. Nah, untuk la, qad dan laqad itu tidak termasuk istifham, cuman penambah saja. Cuman penambah saja. Tidak termasuk istifham. Siapa yang coret-coret ini? Ini bisa dimainkan ini. Nah, itu Ana hapus lagi tuh. Bisa dimain. Nah, itu. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Indakum soal, indakum as'ilah an hadhil maddah dari materi ini. Silakan. Kalau gak ada yang nanya, Ana mau nanya. Kalau gak ada yang nanya, Ana nanya siapa? Ustaz, Fatin. Ana mau nanya, Ustaz. Fatin. Oke, Fatin Rahmat. Atof sebenarnya itu di bagian huruf atau bagian isim, Ustaz? Yang mana? Atof. Oh, Ana shred lagi ya. Kalau kurang yakin, kalau masih kurang yakin. Ini ada gak huruf atof? Lihat, ada gak? Ada. Ada. Berarti termasuk ke apa? Huruf. Nah, itu ya. Itu jawabannya. Jadi huruf atop itu kan huruf atop itu yang terkenal gitu ada 8. Dilagukan huruf atop juga gini lagunya. Anak gak apa-apa ngelagu yang nyanyi aja walaupun suaranya bagus juga. Gitu. Gini lagunya. Lagunya pengantin baru. Judulnya pengantin baru. Wa dan au atau pamaka am atau syalalalala. Amma adapun suma kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dengan artinya. Nah gitu. Jadi itu huruf atop. Termasuknya kalimat huruf itu. Bah itu. Indakum soal marrah. Soal akhir. Tapi Ustaz di isim juga ada atofnya, Ustaz. Apa? Huruf apa? Di isim juga ada huruf atofnya. Di isim maksudnya anak ini nulis huruf atof di sini enggak gitu. Enggak ada. Mana? Oh, di isim. Oh, di isim. Sorry menyor. Oh, ini. Ini ya. Ana tunjuk dengan mouse. Ya. Dengan mouse dengan kursor. Oh, ini. Ini siapa yang nulis ya? Oh iya. Gini. Nah. Nanti akan menjumpai seperti ini. Ada atof, ada huruf atof. Ya. Ada atof, ada huruf atof. Saya contohkan seperti ini. Ahmad Fahri dan Abdurrahman telah datang.
Ahmad Fahri dan Abdurrahman telah datang. Yang datang 2 ya. 1 Ahmad Fahri, 2 Abdurrahman. Nah, ada kata dan. Nah, kata dan itu disebutnya huruf, masuknya ke kategori huruf. Sedangkan Ahmad Fahri dan Abdurrahman itu disebutnya atof. Tuh. Itu. Jadi rukunnya atof itu nanti namanya gini. Ahmad Fahri dan Abdurrahman telah datang. Nah, kalau dannya itu disebutnya huruf atof. Kemudian Abdurrahman itu disebutnya maktuf atau atof. Maktuf atau atof. Dan Ahmad Fahri disebutnya maktuf alaih. Maktuf alaih. Jadi atof juga. Jadi kalau atof itu bisa juga emang kalimat isim atau juga kalimat fiil bisa yang namanya atof itu. Tapi huruf atof masuknya ke dalam kategori huruf. Mafhum. Mafhum ya? Mafhum ya? Mafhum. Jadi atof itu ada di isim, ada di huruf, ada di isim, ada di fiil. Kalau huruf atof hanya ada di huruf. Berarti huruf atof itu Ustaz ibaratnya kayak kata penghubung atau konjungsi begitu. Nah, konjungsi, conjunction. Ya, oke. Lakin, summa, dan lain sebagainya. Conjunction, konjungsi. Emang kata hubung itu. Nanti hampir sama dengan isim mausul. Oke, tunjuk nih Anissa Z. Ayo nanya. Kalau nggak nanya, anak nanya. Ustadz, apa bedanya cara ngebedain kita nanya di huruf apakah A sama apakah ma sama apakah hal? Oh, cara membedakannya antara huruf karena share screen dulu. Antara huruf istifham ma mana ini? Oke. Ini nih. Di sini ada a ya. Ada hal. Kemudian ada ma juga. Cara membedakannya itu kalau gini. Karena huruf istifham ini mustarok, disebut mustarok itu bisa masuk ke sini, bisa masuk ke situ, bisa masuk ke dalam isim, juga bisa masuk ke dalam fi'il. Nah, untuk yang a dan hal sama. Untuk a dan hal sama. Kalau untuk dengan ma, nah untuk ma ini intinya sama sih. Cuman ketika intinya sama ini. Mustarok soalnya semuanya. Mustarok baina isim wal fi'il. Antara a dengan hal dengan ma. Cuman ketika disandingkan ke dalam isim isyarah atau isim isyarah contohnya hada atau hadihi. Nah, maka yang dipakai adalah ma hada ma hadihi. Tidak salah juga memakai a. Memakai hal tidak salah juga. Nah, ketika teman-teman mau mengetahui makna secara mendetail, apakah a itu maknanya untuk apa dan hal untuk apa, ma untuk apa, pembahasan lebarnya di balaghah. Khususnya di ilmu ma'ani. Karena balaghah ada ilmu ma'ani, bayan, dan bade. Per huruf-huruf di situ dijelaskan. A ke sini maknanya a ini bukan satu saja tapi banyak nanti maknanya. Hal juga li apa gitu. Ma juga li apa, kaifa li apa, untuk apanya itu. Secara mendetailnya di ilmu ma'ani. Untuk
untuk ini, untuk muhadasah atau untuk membaca, kita samakan. Apalagi di sini adalah pemula. Karena kalau dibahas satu makna persatu di sini, nanti terlalu melebar. Nanti untuk makna-makna huruf sendiri, nanti anak kasih. Nanti untuk makna-makna huruf. Cuman masih anak susun. Hal, maknanya ini banyak. Bukan hal itu bukan hanya apakah artinya. Bukan hanya apakah, bisa juga tidak artinya. Dan lain sebagainya. Sampai belasan, sampai puluhan juga. Gitu. Ketika disatukan dengan ilmu ma'ani atau balaghah. Gitu ya. Nah, ketika penggunaan untuk kita, samakan saja. Untuk a, ma, dan hal. Khususnya untuk percakapan ini ya. Gitu. Iya, Ustaz. Ana minta Anisaze buat satu kalimat menggunakan salah satu kalimat istifham ini. Mata tadhabu ila madrasah. Artinya? Kapan kamu pergi ke sekolah? Oke, syukuran. Ada gulam, buka. Buka mic-nya. Gulam ini sengaja ini ditutupin ini. Ada Nur Indah. Ustaz. Oke, Gulam. Oke, Gulam Muzaidin buat contoh Gulam. Contoh, tadi habis dari toilet. Oh, habis dari toilet, bener kan seperti yang dikatakan Ustadz Ali kemarin ya. Oke, gak apa-apa. Oke, buat contoh yang ada istifhamnya. Apa ya? Lainnya dulu, Ustaz. Oke, lainnya dulu ada iPhone. iPhone ini siapa namanya? iPhone. Silakan iPhone. Ya, siapa? Namanya Mas Muk. Ismi Tazkiyah Aulia. Oh, Tazkiyah Aulia dong, iPhone. Oke, buat satu contoh aja. Terserah mau panjang, mau pendek, terserah sesukanya. Yang suka panjang aja, yang suka pendek, gak apa-apa. Pendek aja nggak apa-apa. Oh. Kamu umruka. Artinya? Berapa umurmu? Nah, gitu. Gak perlu dijawab ya. Iya. Oke, Doni Rizwanto. Kalau bisa panjang pertanyaannya. Tuh. Doni Rizwanto. Ana harapkan itu teman-teman banyak nanya gitu. Gak apa-apa. Kalau gak sempat bertanya di sini, bertanya saja di grup, gak apa-apa. Atau chat aja langsung. Chat, gak apa-apa anak. Tuh. Nomor antum yang mana, Ustaz? Yang suka di grup itu, yang suka apa? Nanya itu, nah. Yang lumayan inilah. Yang nanya itu kayak pahaluk gitu dah. Nanti yang mod. Hah? Itu ya, itu. Gak tahu, gak hafal ujungnya berapa. Lupa lagi. Nah, itu yang pokoknya yang suka ngechat aja di grup. Oke. Belakangnya 7031. 031. Iya, itu kayaknya. Oke, indakum soal. Ini kesempatan di sini mumpung langsung. Sama apa ini? Ini subnya cuma sekali ya? Kam sa'atul an? Nanya aja, jadinya nanya aja nih. Oke, maafi soal ya, Ana share screen. Ana ulang dari sini. Dari slide pertama. Gak ada pertanyaan? Kalau gak ada pertanyaan, Ana sampaikan tugas aja. Tugasnya gini. Tugasnya dibagi dua. Ada yang kelas bocil,
ini ngerti sendiri ya. Ada yang kelas bocil, ada yang bukan gitu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya kan ada yang masih 2 tahun ini ya. Abdurrahman mana Abdurrahman yang barusan? Mana? Ada Muhammad Hussein Firna. Nah, itu kan baru 2 tahun ya. Nah, itu kan terus siapa lagi tadi? Ada Abdurrahman kan baru 2 tahun ya. Nah, itu tugasnya itu nyanyikan lagu itu, lagu yang tadi, rukunnya kalam. Tapi dihafal dulu, kemudian dinyanyikan di depan kamera, kirim ke grup. Itu tugasnya. Kemudian yang lainnya tugasnya ini. Nah, mau pilih. Ada di slide pertama, ada di slide kedua, ada di slide ketiga, ada di slide keempat, ada di itu sampai 4 aja. Antara slide 1, 2, 3 dan 4, pilih satu slide, terangkan. Terangkan seperti guru menerangkan. Siap. Terangkan seperti guru menerangkan tapi di depan kamera, kirim ke grup. Terangkan seperti satu slide aja, satu slide. Mau slide pertama silahkan, 2 silahkan, 3 silahkan. Ya, terangkan seperti guru menerangkan. Mau pakai papan tulis silahkan. Mau pakai apa? Papan. Ustaz, kalau kirim pribadi nggak apa-apa Ustaz? Kirim pribadi? Ya. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi saranin ke grup aja, ya. Nggak apa-apa kan? Ini latihan. Mental teman-teman di sini diuji. Boleh. Dan pemahaman teman-teman juga di sini diuji. Jadi ketika teman-teman mengerti dengan materi ini, tapi ketika menyampaikan lagi, khususnya dalam berbicara gini nih. Nah, kalau ada kejanggalan dalam berbicaranya berarti belum 100% ngertinya. Tapi kalau bisa lancar menyampaikan dari satu slide itu, nah berarti mantap itu. Dari tadi gak ada pertanyaan, anak kira mengerti semuanya kan? Oke. Nah, gimana? Mafhum ya? Itu tugasnya. Jadi untuk yang adik-adik nih, yang adik-adik kayak Muhammad Hussein Firman, gak apa-apa, enggak seperti itu juga, gak menjelaskan juga, mau nyanyi doang, nyanyi doang gak apa-apa di depan kamera. Sama tadi tuh Abdurrahman. Tapi yang lainnya itu menerangkan satu materi, pilih satu materi itu. Mafhum ya? Untuk tugasnya mafhum? Oke, mafhum itu paham ya. Oke. Tentang tugas dulu. Indakum soal tentang tugas doang, Apa Ustaz? Iya. Siti Nur Halimah. Kalau misalkan ada penambahan gitu dalam berbicara. Silahkan. Gak apa-apa ya. Mohon maaf, Ana motong. Di mana lanjutkan? Ya seperti itu. Jadi kalau ketika menjelaskan itu ada sedikit-sedikit tambahan ilmu seperti gitu. Gak apa-apa. Ya, syukran Ustaz. Iya, gak apa-apa. Di-explore gak apa-apa. Di-improve itu ya dikembangkan lagi. Gak apa-apa. Bagus itu. Ketika dari sini dapat 1 meter, kembangkan menjadi 1000 meter. Gitu. Itu bahasanya. Gak apa-apa. Soal akhir. Indah Kurnia. Ya, silakan. Untuk videonya sendiri ada durasinya nggak? Enggak. Ada. Karena enggak ngebatasi anak. Tapi usahakan suaranya yang jelas. Itu. Anak minta suaranya itu yang jelas. Kalau mukanya remeng-remeng enggak apa-apa. Penting suaranya jelas itu. Ya, minta suaranya jelas. Mau gaya guru nerangin pakai apa terserahlah. Terserah. Eksplorasikan. Explore kemampuannya. Improvisasi. Ya. Nah itu. Nah terakhir itu paham ya? Sudah paham ya? Anda gak harus ngulangi lagi, paham ya? Anda minta sekarang buka videonya. Kita vote bar. Terus. 2 kali. Soalnya ada 2 layar. Nggak 3 Ustaz sekalian.
Oke, di layar pertama yang belum dibuka ada Jan Pahlevi Firdaus. Mohon dibuka dulu ya. Ada iPhone, ada Nur Hidayah belum dibuka, ada Gulam juga belum dibuka, Abdurrahman A belum dibuka. Yang kemarin ini mau dipoto karena ketinggalan ini. Ada Fatin Rahma belum dibuka. Nah, Dokter Adin silakan. Dokter Adin. Ya, siap. Oke, siap ya. Belum nih, Dokter Adin belum dibuka nih. Dokter Adin. Oke, Ya. yang lainnya sudah. Iya, siap. Oke. Apa ya, dokter ya. Oke, iPhone satu lagi. iPhone. iPhone tadi Rizky ya. iPhone. Aku WC ini kan ya iPhone-nya ini. Enggak apa-apa. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Satu gini. Senyum. 1, 2, 3. Oke, Ana simpen dulu. Kalau nggak disimpan ini mubah ini. Tidak jadi. Kita menorehkan sejarah di sini. Sekarang. Sayanglah dibuang nah. 1, 2. Oke, Ana simpan dulu. Oke. Tinggal satu layar lagi. Yang belum dibuka di layar sini adalah Doni Rizwanto, M. Faiz A, Angga. Silakan dibuka. Gulam masuk lagi. iPhone masih belum ini iPhone. Silakan dibuka. Doni Rizwanto sama Angga. Enggak apa-apa, buka. Tinggal 3 lagi ada iPhone, Angga dan Doni Rizwanto. Sami. Gak mau dibuka nih, kayak gak apa-apa. Satu, gini lagi sama kayak tadi. 1, 2, 3. Oke, sip. Perfect. Ana simpan dulu. Karena waktunya juga 1 menit lagi, lihat. Waktu 1 menit lagi, Ana simpan dulu. Kontrol S. Oke, Ana simpan dulu. Nanti Ana kirim. Oke. Nah, gini, teman-teman bisa juga nanti membuat apa ya namanya video kenang-kenangan atau slide kenang-kenangan selama kita di sini, mumpung ini masih awal gitu kan. Ana ingetin. Mumpung masih awal, Ana ingetin ini. Sebelum ditutup, indakum soal tugas atau soal materi atau apa? 1. Deadline. Lahir kumpulin tugas. Oke, deadline tugasnya besok jam 9. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Dan pagi. Jam 9 malam. Ya. Materinya di-share lagi nggak, Ustaz? Gimana? Materinya di-share lagi nggak? Ke grup. Oh, di-share lagi untuk besok. Ada suara apa ini? Angin. Oke, suara apa ini? Jinnya masuk. Jinnya ini. Jinnya merasukimu. Jinnya masuk. Dari tadi cuman lewat doang jinnya, sekarang masuk ke Zoom. Oke. Gak ada lagi pertanyaannya? Oke, jam 9 ya deadline-nya. Jam 9 malam, bukan pagi loh. Malam. Jam 21.00. Nah, betul. Siap. Oke, gak ada lagi? Oke, kalau gak ada, tadi juga lupa naga baca bismillah dulu. Bismillahi awalihi wa akhirihi, na'am. Bismillahi wa akhirihi itu aja. Terakhir. Pakai bahasa Sunda ya. Pakai bahasa Sunda. Let's close
let's close our class by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda. Nah. Oke, terima kasih. Awas, ingat, anak tunggu deadline jam 9 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.